Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Mari kita mulai bersama-sama ngaji kita ini dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah dengan niat agar pahala Fatihah yang kita baca menjadi ucapan terima kasih kita kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab ini yang kita baca, dan juga pada orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat kita dan menolong kita untuk menjadi lebih baik pada masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita masih melanjutkan hikmah yang ketujuh dari Syarah Al-Hikam. Untuk penyampaian malam hari ini saya beri judul Jangan Ragu. Ini kemenangan yang tertunda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya pernah seperti itu pada kisah perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, niki hikmah yang ketujuh dari Al-Hikam. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuh li an la yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmatan li nuri sariratika. Janganlah engkau ragu terhadap janji Allah saat belum atau tidak datang pada tahun yang ditentukan. Apa yang dijanjikan oleh Allah, walaupun sudah ditentukan waktunya, agar tidak mengaburkan basiramu, pandangan mata batin, dan memadamkan nur cahaya ruhmu. Bapak-bapak, kadang-kadang ini menjadi sesuatu kesulitan tersendiri saat seseorang itu menanyakan, mata batin itu bisa melihat apa? Mata atau nur cahaya ruh itu bisa melihat apa? Nah, kalau mata batin itu sami saat Rasulullah mengutus salah seorang sahabat untuk menjadi gubernur, menjadi hakim. Nah, sahabat itu kemudian diberi bekal oleh Rasulullah. Kamu memutuskan dengan apa? Dengan Al-Quran ya Rasul. Kalau enggak ada, dengan hadis. Kalau tidak ada, saya akan menggunakan hati nurani saya. Di Al-Quran boten enten, di hadis boten enten, maka yang digunakan adalah mata batin atau hati nurani itu.
Nah, itu diantara agar kita tidak tersesat saat apa yang kita alami, yang kita hadapi niku abu-abu, mboten putih, mboten ireng. Iki jane salah apa bener? Niku kan kadang-kadang sulit nggih Bapak Ibu. Pernah ngalami ngoten niku? Kesulitan untuk memutuskan sesuatu yang sulit sekali, karena kalau mau dikatakan salah juga nggak salah. Kalau dikarenakan bener niku mboten enten dalile. Nah, maka itu yang bisa digunakan adalah hati nurani. Contoh yang paling sulit niku, contoh yang paling sulit niku adalah pengalaman kula milih jodoh. Iya, Mas. Gak ono sing dipilih ya, gak milih. Sejomblo gak ono sing dipilih. Nah, niku sulit karena nopo? Nopo enten dalile agamane luwih apik. Nah, sing iki yo apik. Umpamanya begitu ya pertimbangannya. Maka kita memutuskannya agak sulit. Nah, disitulah peran dari hati nurani atau mata batin. Sedangkan cahaya ruh itu adalah bisa meningkatkan penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu kita diberitahu bahwasannya bahwa aku ini Tuhanmu loh, itu adalah di alam ruh. Ruh yang bercahaya itu akan bisa menambah penyaksian kita dan menebalkan kesaksian kita kepada Allah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Niko, Bapak Ibu yang ditanya tentang alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Anak turun Adam masih berupa ruh ditanya oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alas qalu bala syahidna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Cahaya ruh itu akan menebalkan hal tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Niki kan hikmahnya jangan engkau ragu terhadap janji Allah walaupun itu bisa jadi belum atau tidak terjadi di tahun yang dikabarkan kepada kita. Salah satu janji Allah di dalam Al-Quran itu tersebut di dalam Quran surat Nuh atau surat yang ke-71 ayatnya 10 sampai 12. Tasik cetok, Bu. Kalau saya baca nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Itu yang berkata Nabi Nuh. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Niscaya Dia akan menurunkan, ya, terutama pada kalimat itu. Wa yumtidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi orang itu, Bapak Ibu, menurut penafsiran Imam Hasan Al-Basri, itu seorang tabi'in. Ini adalah solusi dari banyak hal. Orang niku kalau punya masalah, perbanyak istighfar, istiqomahkan istighfar. Kalau ada sakit, ada masalah yang pertama di sini niku kekeringan. Karena di sini Allah kalau ada kaum yang sergap beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan lebat. Yang kedua, Allah akan memperbanyak harta. Yang ketiga, anak-anak. Banyak anak. Kalau sekarang banyak anak ini buatan populer ya Bapak. Kalau dulu ini banyak anak lebih baik.
lalu mengadakan kebun-kebun. Itu hubungannya dengan pertanian yang sukses dan sungai-sungai. Maksudnya alam niku juga harmonis. Niku kalau orang atau kaum di daerah tersebut banyak beristighfar. Kita sudah pernah membahasnya, istighfar itu minim-minimnya itu adalah 70. Kan ngoten nggih? 70 kali. Lah, Pak, saya itu dan jamaah Al-Mutadin sampun istighfar bareng-bareng di rumah masing-masing maksudnya. Bareng-bareng tapi waktunya pokoknya nanti kalau jam umpami nggih, jam 10 mau tidur itu istighfar semua 100 ngoten. Janjian niki bener. Tapi kok duit kok mboten kathah padahal di ayat niki memperbanyak harta. Niku kan berjanji Allah. Niku kan berarti janjinya Allah. Kok mboten turun-turun janji Allah. Lah niku termasuk salah satu janji Allah. Niku kita tidak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini contohnya ini. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku mawon Bapak Ibu pernah bermimpi yang kemudian menjadi salah satu sebab turunnya ayat ini. Ini Quran surat Al-Fatih ayat 27. Oke. Niki ayatnya artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya. Niki diingat-ingat kata-kata akan niki nggih. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, tanpa perang, tanpa ada darah. Dengan mencukur rambut tahallul, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Niki akhirnya menjadi salah satu haji niku tahallul niku bisa dihabiskan rambutnya maupun digunting sedikit. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Kata-kata akan, Bapak Ibu, di sini ini niki rentetane ngeten niki. Tahun 6 Hijriah. Suatu malam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bermimpi memasuki Masjidil Haram bersama para sahabat. Ini mimpi. Nabi mengambil kunci Ka'bah, kemudian umat muslim bertawaf dan melaksanakan umroh. Setelah usai, sebagian mereka menggunduli rambut, sedangkan yang lain hanya mencukur sebagian saja. Keesokan harinya, Nabi Muhammad menceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Mereka menduga itu adalah penanda bahwa umat muslim sudah bisa masuki Mekah di tahun itu, yaitu 6 Hijriah. Niku kisahnya seperti itu. Nah, akhirnya para sahabat setelah Rasulullah niku mimpi ngajak Rasulullah ke Mekah. Akhirnya Rasulullah mau. Akhirnya banyak sekitar 1000 sampai 1500 umat muslim di Madinah dalam keadaan suasana tegang habis perang Khandaq. Ingat ya Bapak Ibu, perang Khandaq. Ingat kan? Perang Khandaq. Khandaq itu parit. Ini kan perang Badar, lalu perang Uhud, lalu perang Khandaq. Lah dalam suasana tegang antara Mekah dan Madinah waktu itu, sebelum Mekah dikalahkan, ini kan tegang. Tiba-tiba Rasulullah tahun 6 Hijriah itu mimpi seperti ini dan kemudian Rasulullah bersama para sahabat sekitar 1500. Ini ku berangkat dan Rasulullah berangkatnya tanpa bawa senjata kecuali senjata yang biasanya dipakai oleh orang musafir. Satu pedang. Pedang niku mesti. Nah, tapi panah, tombak, tameng mboten enten. Itu menandakan itu sudah dipahami zaman itu adalah bukan pakaian perang. Lalu Rasulullah juga membawa banyak hewan ternak yang ditandai itu adalah hewan kurban. Dan itu sudah dimafhumi juga oleh orang-orang di Mekah
bahwa kalau ada hewan kok ditandai seperti itu berarti mau dibuat kurban. Artinya sudah sangat kelihatan sekali bahwasannya Rasulullah dengan 1.500 sahabatnya itu menuju ke Mekah bukan untuk berperang. Tapi karena suasana tegang, orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini pun ribut. Ribut akhirnya sebelum sampai Mekah baru di Hudaybiyah. Niku dihentikan. Lalu rembukan sangat sulit. Sampai akhirnya ada 4 orang yang rembukan dari kaum muslim itu bergantian 1, 2, 3 nggak berhasil. Akhirnya yang berhasil niku sahabat Utsman bin Affan. Nah, niku berhasil kemudian berembuklah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy itu dan menghasilkan yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah niku isinya 4 ini. Wah, nek dibaca nggih banyak sekali nggih. Pokoknya perjanjiannya ngeten iki. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah kembali ke Madinah. Nah, mimpinya Rasulullah kan belum terwujud pada 6 Hijriah nih. Rasulullah sampai Hudaybiyah saja, terus kembali ke Madinah. Belum buka Ka'bah, sahabat belum tawaf, dan seterusnya. Yang menandakan itu adalah kemenangan. Sahabat Umar niki vokal. Niki di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ngeten niki. Maka sebagian dari kalangan sahabat ada yang mengalami tekanan jiwa karena peristiwa tersebut. Mekah Madinah niku nek numpak jaran, numpak unta niku pinten-pinten. Niku sekitar 500 sampai 600 kilo. Nah, jalannya bukan aspal, tapi masih padang pasir seperti itu. Nah, pulang itu sampai tekanan jiwa karena iki kok mimpinya Rasulullah enggak terwujud ya. Niku kan membuat keraguan. Hingga sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an menanyakan hal tersebut dan mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, yang antara lain sahabat Umar mengatakan, "Bukankah engkau telah memberitahu kepada kami bahwa kami akan datang ke Baitullah dan melakukan tawaf padanya?" Nah, keraguan-keraguan itulah namanya syak atas janji-janji Allah. Ya Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, Rasulullah jawabnya begini. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, tetapi apakah aku menceritakan kepadamu bahwa kamu akan mendatanginya mimpi tadi itu tahun ini?" Sahabat Umar jawab, "Nggih mboten ya Rasul." Tidak. Nabi kemudian bersabda, "Maka sesungguhnya kamu bakal mendatanginya dan tawaf di Ka'bah, padanya pada Ka'bah." Hal yang senada dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ketika Umar bertanya kepadanya. Keterangan ini Bapak Ibu menunjukkan sahabat Umar basirah dan sarirahnya niku lebih tajam daripada sahabat Umar. Maksud nggih? Nggih, maksud. Memang kalau semua orang niku ditanya, lebih utama mana sahabat Umar atau sahabat Abu Bakar? Orang kebanyakan menjawab sahabat Abu Bakar. Di antaranya ya karena hal-hal seperti ini. Itu pun ngertos. Bahkan jawaban sahabat Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah. Nah, kamu mimpinya kan tidak diceritakan hari tahun ini gitu. Kemudian turunlah ayat yang tadi itu, yang diantaranya laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harami insyaallah. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Quran surat Al-Fatah 27. Dan itu terjadinya tahun 8 Hijriah. Tadi kan mimpinya tahun 6. Tahun 6 itu sudah pada sergap berangkat
akhirnya tidak terjadi. Nah, hal seperti inilah yang ingin dijelaskan oleh hikmah yang ketujuh dari kitab Al-Hikam. Mengapa kita tidak boleh ragu? Li alla yakuna dzalika, supaya keraguan tersebut tidak di alla yakuna dzalika syakku, supaya keraguan tersebut qadhan, tidak cacat, tidak membuat cacat fi basyiratika, pada mata hati, wa ikhmatan, dan memadamkan linuri sariratika, memadamkan cahaya ruh atau mata ruh. Faman wa'ada, barang siapa yang diberi, faman wa'adahu maulahu, barang siapa diberi janji oleh Allah syai'an sesuatu, fa in kana muayyana zamani, walaupun waktunya sudah ditentukan, summa lam yakok, kemudian belum datang, belum terjadi dzalikal mau'ud, janji itu, fala yambaghi, maka tidak sepantasnya ayyusakkika, tidak sepantasnya hamba tersebut meragukan kepada janji tersebut. Ayyusakkika dzalika, tidak sepatutnya hamba tersebut meragukan janji, datangnya janji itu, fi sidqi wa'di rabbih, di dalam kebenaran janji Tuhannya. Li jawazi ayyakuna wuqu'u dzalikal mau'ud, karena kemungkinan terjadinya janji tersebut mu'allaqon, tergantung, ala asbabin, dengan sebab-sebab, wa syurutin, dan syarat-syarat, istaksarul haqqu ta'ala, yang ditentukan atau dipilih oleh Allah, bi ilmiha, dengan sifat maha taunya Allah, dunal abdi, bukan yang ditentukan hamba, li hikmatin, karena ada hikmah, yuriduha, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, saya pernah menyampaikan, jadi orang itu kalau doa niku pasti dikabulkan. Pengabulan yang dikabulkan oleh Allah itu adalah berdasarkan bentuk dan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan bentuk dan waktu menuruti kemauan kita, apalagi kemauan kita yang dilandasi hawa nafsu. Amin hadal kismi, termasuk dalam hal ini, ma yaqa'u li ba'dil auliya, apa yang terjadi pada wali-wali Allah, ayyu khabira, yang dikabarkan kepada mereka, bi annahu yahsulu fi hadal am, bahwa keberhasilan akan datang tahun ini. Kadza la yahsulu, kemudian hal tersebut tidak terjadi. Fa yaqa'u ba'dun nas, maka sebagian manusia, a'radihim, mingu, a'radihim itu mingu dari wali, itu artinya meragukan kehormatan wali Allah, seperti sahabat, sebagian sahabat yang meragukan kebenaran mimpi Rasulullah yang tadi, yang 6 Hijriah tadi. Itu mirip niku. Ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah yang sudah saya jelaskan di muka tadi. Min ikhbarihi li sahabat, sebagaimana Rasulullah mengabarkan kepada sahabat bil fathi, dengan fathu Mekah atau dengan kemenangan terhadap Mekah. Sumalam yaksul fi dzalikal am, yang kemudian itu tidak terjadi pada tahun di mana Rasulullah bermimpi tersebut. Bal fi amin ba'dahu, dan itu terjadi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 8 Hijriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, fa idza khatara lil murid, tatkala terbersit dalam hati murid itu adalah kita yang berkehendak taqarrub ilallah. Semua orang yang
berkehendak takarrub atau mendekatkan diri pada Allah niku namine murid. Berarti nggih nuwun sewu nggih Pak, sepuh-sepuh disebut murid. Ya, semua orang niku tidak pernah berhenti sebetulnya untuk selalu takarrub ilallah. Takarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, nah, niku namine murid. Kalau tatkala terbersit dalam hati murid, khatirun rahmaniyun, yaitu ilham rahmani, au malakiyun atau ilham malaki, yang minggu kemarin sudah dijelaskan apa itu ilham rahmani maupun ilham malaki. Summalam yahsul muqtadahu, kemudian tidak terjadi kesesuaian dengan ilham. La yang bagi ayusyak ayyasukka, tidak sepantasnya seorang murid itu menjadi ragu fi husulil mau'ud, di dalam datangnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yang bagi bahkan sepantasnya ayyarifa qadrahu, hendaknya murid itu mengerti keadaannya. Maksudnya ya kamu dikira-kira lah apa kamu harus evaluasi, kok belum datang yang dijanjikan Allah itu seperti apa. Saya sampun istighfar Pak Bu, umpamanya begitu. Saya sudah istighfar 3 tahun, pernah berhenti tiap hari 100, bahkan ada yang 1000. Tapi yang namanya tadi itu janji Allah, banyak harta, banyak anak, banyak kebun, kok tidak terjadi? Nah, umpamanya begitu. Niki pripun? Janjinya Gusti Allah niki pripun? Niku hendaknya murid meneliti dirinya sendiri. Jangan-jangan istighfarnya memang bertujuan untuk mencari uang ya, mencari harta ya. Loh, bukannya sudah memang janjinya seperti itu? Iya, tapi kalau niat istighfar itu niatnya mohon ampun. Karenanya istighfar itu isinya adalah astaghfirullahaladzim. Aku mohon pengampunan kepadamu ya Allah yang maha agung. Bukan ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, engkau yang maha agung, dan kemudian berikanlah aku harta. Kan mboten ngoten isinya istighfar. Leres loh? Berarti pas istighfar niku betul-betul ikhlas untuk mohon ampun kepada Allah. Banyak harta tadi, banyak kebun, jangan di batin, jangan diletakkan di pikiran, apalagi di hati. Yang diletakkan di pikiran dan hati kita itu adalah mohon ampun. Sama Bapak Ibu, saat seseorang sedekah 100.000, pas sedekah ya Allah 1 juta loh, nah, kan 10 kali lipat loh. Padahal sedekah yang ikhlas itu tidak mengharapkan 10 niku, 10 kali lipat. Sedekah itu adalah lillahi ta'ala. Nah, niku bedanya. Kayak rifakot rohu itu maksudnya adalah mengkira-kira dirinya niku koyok nopo, kesalahannya di mana pas istighfar itu. Dalam konteks contoh istighfar. Selain itu wayata adaba, dan hendaknya tetap memasang adab atau beradab ma'arobi kepada Allah. Wayas kuna ilaihi, dan tentram kepada Allah fima wa'adahu, bahwa janji akan dipenuhi. Wala yatasyakkaka fi dzalika, hendaknya murid tidak ragu kepada apa yang dijanjikan. Wala yatazalzala, dan tidak goncang i'tiqadu, kepercayaan murid. Faman kana dzalika, barang siapa yang tetap tidak ragu, tetap punya adab kepada Allah, tidak goncang keyakinannya terhadap janji Allah, maka orang-orang itulah yang disebut sebagai orang yang ma'rifat. Bahwa arifun billah,
Orang yang seperti itulah yang mengenal Allah atau arif billah. Biasanya kan banyak orang tanya, makrifat niku pripun? Ini salah satu contohnya. Seperti sahabat Abu Bakar, tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji Allah. Salimul basirah. Selain makrifat billah, dia juga selamat mata batinnya, mata hatinya. Munawwarul sarirah. Ruh, cahaya ruhnya itu mencorong. Mencorong niku bahasa yang lain apa ya? Ada yang bahasa Indonesia mencorong, menyilaukan. Wa illa fa'alal aksi min dzalik. Kalau seorang tidak seperti itu tadi, adalah tidak beradab, menjadi ragu atas janji Allah, maka fa'alal aksi min dzalika, dia sebaliknya dari itu. Maksudnya adalah dia belum mengenal Allah, belum disebut ma'rifat billah. Ini titik sampai di sini hikmah yang ke-7. Insyaallah hikmah yang ke-8 idza fatahalaka wijhatan. Kita akan jelaskan pada minggu depan insya Allah. Nah, pada malam hari ini saya persilakan Bapak Ibu urun rembuk maupun syarat maupun bertanya maupun diskusi, saya persilakan. Monggo. Monggo seperti kemarin Pak, di slide yang di atasnya ngoten napa-napa. Malah jelas. Cekap. Pun cekap jelas nggih. Silakan sebutkan nama, status. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay. Semester pinter Mas? Saya ingin menanyakan tentang keraguan terhadap Allah, janji Allah, dan mematikan hati nurani. Terus bagaimana cara untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghilangkan keraguan? Niku gampile niku ngeten. Kalau saya niku dikasih kabar bahwa di depan JEC itu ada motor gede sing regane 1 triliun. Kan aneh, motor kok regane 1 triliun. Nek kalau 1 miliar kan pun buatan aneh nggih. Regane motor kok 1 triliun itu motor kaya apa? Nah, kalau saya ragu apakah ada motor itu benar dan harganya 1 triliun, maka saya akan mendatanginya untuk melihat sendiri. Melihat sendiri, bahkan kalau perlu di situ ditempel secara resmi harga 1 triliun. Nah, jenengan ngamati dengan mata kepala sendiri. Itu ainul yakin. Jenengan beli sendiri nanti 1 triliun motor itu hakul yakin. Nah, untuk menghilangkan keraguan, itu nggih diilmoni. Satu, di ilmu yakini, yang kedua di ainul yakini, yang ketiga di hakul yakin. Bagaimana caranya seseorang itu dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin? Seperti jenengan lihat motor tadi. Nah, kalau masalah iman kepada Allah caranya pripun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran suratnya lupa, ayatnya lupa, bunyinya ngeten iki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Pun hafal surat nopo? Ali Imran 113 atau 128. Kalau lali nanti bisa dicari. Nek zaman dulu nyari ayat ngoten itu butuh kitab namanya Fathur Rahman. Kalau sekarang Fathul Google. Oke, Bapak Ibu, ayat itu menjelaskan bahwasannya yang bersaksi kepada bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tentu Allah tahu. Yang kedua malaikat, yang ketiga adalah orang yang ulul ilmi, memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu bisa asyhadu alla ilaha illallah. Nek wis iso asyhadu alla ilaha illallah pasti tidak ragu. Pak, saya tiap hari tiap sholat nggih asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi beda. Kok beda? Buktikan. Jenengan saat kecil dengan saat sekarang imannya lebih baik mana? Sekarang kan? Karena tambah pelajaran, tambah pelajaran, tambah pelajaran kan? Itu membuktikan bahwa tambahnya ilmu seseorang akan menambah keyakinan kepada Allah. Apa yang dipelajari? Ilmu apa? Ilmu yang ada di alam semesta atau yang disebut dalam ayat Al-Quran itu ufuk. Di ufuk itu dan juga di dirimu sendiri. Enten toh, niku ayatnya ada dua yang menjelaskan itu. Pelajarilah alam semesta. Pelajarilah dirimu sendiri untuk meyakinkan atau untuk melihat tanda-tanda bahwa Allah itu ada, Allah Esa, Allah Maha Kuasa, Allah kasih, Allah sayang, Allah Maha tahu, Allah Maha bijak dan seterusnya. Itu bisa dipelajari dari alam semesta dan dirimu sendiri. Lalu pelajaran alam semesta yang seperti apa yang bisa meningkatkan keyakinan kita pada Allah dan meningkatkan keimanan kita pada Allah? Di antaranya yang sudah-sudah, ya, yang sudah ada bukunya, itu adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu ada di laut, ada di darat, ada di gunung, ada di langit, ada di angkasa luas sana, dan juga ada di dalam diri kita sendiri. Kalau ilmu itu bertambah, akan bertambah sedikit. Bagaimana agar lebih banyak lagi? Tafakkur. Bagaimana caranya tafakur? Duduk diam, punya wudhu, syukur-syukur habis sholat, berzikir dan berpasrah kepada Allah. Dilakoni tiap hari istiqomah pirang tahun Pak, sak teruse, sak kuate. Nanti di keselaras dengan perjalanan itu seseorang akan dianugerahkan oleh Allah, insya Allah kalau Allah berkenan akan memberikan kepekaan terhadap pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya untuk lebih menebalkan keimanan. Cukup, Mas? Semakin saya bertambah ilmu lah, semakin bergunanya iman saya, Pak. Soalnya saya belajar tentang agama-agama yang lain. Saya sudah pernah ngalami kayak gitu, Mas. Dan jawaban saya itu adalah satu. Al-Quran sampai sekarang tidak ada yang mampu menjawab tantangannya. Dan itu terbukti, ya kan? Saya waktu itu, nek umur mungkin podo kali jenengan. Saya waktu itu masih di pesantren. Saya melihat mimbar agama lain di TV. Saya jadi ragu. Saat sholat asar itu saya ragu. Tapi belum selesai sholat asar, saya sudah mantap. Di sholat asar itu, saya ragu, Pak. Allahu Akbar, ragu. Pas takiyat, itu saya mantap. Yang jawabannya adalah Al-Quran mengeluarkan tantangan kepada manusia dan jin. Sampai hari ini tidak ada yang mampu menjawab. Maka, nek jenengan punya keraguan, pahami Al-Quran tenang. Bapak wis ragu ya pelajari Al-Quran. Termasuk salah satunya mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran
yang dikarang oleh siapa itu banyak, itu pengarangnya ada beberapa. Saya sudah mengumpulkan sekitar 100 slide, Mas. Sudah saya ringkas dari banyak sumber tentang mukjizat Al-Qur'an. Dan saya bertambah yakin, memang yang namanya Allah itu Tuhan pencipta alam semesta kita. Dan tidak ada yang lain. Dan Al-Qur'an itu benar. Saya sudah yakin dengan belajar. Spesifiknya belajar Al-Qur'an, spesifiknya lagi tadi saya bilang duduk, diam, zikir, berpasrah pada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Bendino, Mas. Kalau saya dulu ngelakoninya habis maghrib dan habis subuh. Satu, saya beristighfar 100 kali, saya bersolawat 100 kali, saya membaca la ilaha illallah 100 kali, dan Muhammadur Rasulullah 1 kali. Tidak ada 1 jam selesai. Tiap hari sampai berhari-hari, bertahun-tahun, lalu kemudian saya mendapatkan, ya termasuk seperti hari ini, saya bisa bilang saya yakin. Itu, Mas. Mau dimulai dari mana? Mau mulai nanti malam? Monggo. Duduk, diam, niat untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas, menyuwun kepada Allah agar dibersihkan jiwa dan dibersihkan raga kita. Jiwa dan raga loh, Mas. Jiwa dan raga. Loh, nek raga cara ngersih seperti apa? Kok kadang-kadang ada sakit, ada apa? Tetap sabar. Karena sakit itu membersihkan badan kita. Oke, gitu Mas Faiz. Masih semester 1 berarti ya. Jurusan apa, Mas? Studi agama-agama. Saya dulu sebelum kuliah, tapi sudah di Jogja. Saya punya paman di Jogja, di raknya banyak buku. Nah, itu ada buku yang dikarang oleh Johan Effendi namanya Agama-Agama Manusia. Itu saya waktu itu kan nggak punya motor, nggak punya sepeda. Kalau kemana-mana naik bis kota, patah dulu nih. Nah, itu bacain di bis dan macam-macam sedulan baca agama-agama manusia. Oh ya, bagus itu semua saya baca. Ya tidak merubah saya. Oke. Oke, terima kasih Mas Faiz, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Mas Iksan di Mas Iksan? Masih kuliah? Ya. Bapak, Ibu, saya juga sudah merentetkan ya, dasar-dasar seseorang itu harus beristighfar. Mengapa saya katakan harus? Allah niku berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasari'u niku artinya bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Kira-kira Pak, bersegera niku kan melebihi dari jalankanlah gitu kan. Terus nggih, jalanlah. Itu biasa. Nek segera itu kan apa? Larilah. Cepet-cepetlah. Berarti tidak hanya berjalan biasa. Artinya beristighfar itu harus segera. Kemudian hadis menyebutkan Rasulullah tiap hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Jangan bayangkan kalau Rasulullah yang begitu mawon tiap hari masih 70 kali. Kalau kita kok tidak? Kan aneh. Rasulullah yang jelas sudah dijamin surga, Rasulullah yang dijamin dibersihkan segala dosanya, niku masih beristighfar lebih dari 70. Berdasarkan ayat Al-Qur'an wasari'u ila magfiratin mir rabbikum dan hadis dan itu hadis sahih yang menyatakan bahwa saya beristighfar lebih dari 70 kali. Apalagi dengan ayat ini tadi saja, ayat Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka monggo mari kita bersama-sama
bersegera beristighfar. Mau yang pendek monggo, yang panjang nggih sayyidul istighfar kalau yang panjang. Yang pendek ya astagfirullahaladzim, tapi dihikmati. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Oke, untuk dalu niki cukup. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar aja.